realistis, tapi juga kongah, angku, dan sokong. Ini sudah keliru. Karena kalau lawyer dia di daerah atau di Jakarta, kalau dia hanya menemukan klien-klien yang tidak ada duitnya, dia nggak mungkin bisa beli mobil mewah, bos. Nah, jadi kalau itu diorientasikan, seorang lawyer yang kuat itu, yang berhasil itu dengan materi, dan itu dipajang-pajang, di begini-beginikan, ini menurut saya harus ditertibkan. Jadi saya berharap Bang Goto Hasibuan, Bang Yusril, ya, yang mereka itu lawyer yang sedang berada di sana, saya kenal kedua orang ini, ya saya berharap agar organisasinya itu diberitahu supaya menegur yang bersangkutan, diingatkan gitu loh. Nah, kemudian rasanya tidak juga pantas dipersoalkan ya, karena selalu melakukan body shaming kepada orang, ya. Saya dibilang si botak lah, dia yang merasa dia paling ganteng lah, ya. Kemudian bilang ada seorang pengacara yang giginya kuning lah dan lain sebagainya, punya harta sekian lah. Ternyata belum triliun juga harta dia. Waktu saya dengar penjelasan dia, ratusan miliar, ini nggak ada, nggak sampai triliun. Nah, saya melihat bahwa adapun harta, adapun yang kita dapat sekarang, juga ada harta dikasih Allah. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki tambah pada saya. Mudah-mudahan Allah melindungi saya. Saya juga punya nama dikasih Allah, mudah-mudahan Allah tetap memuliakan saya. Tapi saya kira bukan untuk kita pamer-pamerkan itu. Nah, jadi ini sudah bergeser gitu. Nah, tapi saya lihat bahwa terhadap Alvin Lim, si pengacara ini, kalau dia membahas Alvin Lim, dia sebut nama saya. Kalau dia bahas saya, dia sebut Alvin Lim. Sedangkan Bung Alvin Lim ini rekan kita, ini saudara saya. Ya, rekan kita Alvin Lim ini atau saudara Alvin Lim ini atau bapak Alvin Lim ini adalah rekan sesama advokat, dan saya memang bersahabat dengan dia. Jadi kalau saudara Alvin Lim kemudian saya disenggol-senggol, lalu kemudian kami menjadi berkomplot untuk menyerang dia, enggak. Sendiri saja saudara Alvin Lim menghadapi dia bisa kok. Saya juga sendiri menghadapi dia bisa kok. Tapi dalam persoalan ini mungkin kami satu pikiran. Nah, ketika terjadi diskusi, akhirnya Pak Alvin bilang ke saya, udah Bang Rasmat, saya minta Bang Rasmat bantu saya untuk menjadi kuasa hukum dari satu laporan dari putri Pak Alvin Lim, Ananda Ken Victoria Lim, yang diwakili oleh istrinya Pak Alvin, saudara Alvin, yaitu Ibu Fioruci Pangkaraya. Nah, karena dulu kalian sudah tahu semua, dulu saudara Hotman Paris pernah dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri. Itu yang sampai di Jakarta, saya akan datang ke Mabes Polri mempertanyakan perkembangan kasus ini. Yang kedua, saya ditunjuk juga menjadi kuasa hukum dari Pak Alvin Lim atau rekan kita saudara Alvin Lim terkait dengan laporan adik saya Herwanto. Nah, dan baik Pak Alvin Lim sebagai terlapor maupun Pak Alvin Lim sebagai pelapor. Tapi sebagai seorang lawyer yang profesional dan mengedepankan pendekatan persuasif dan persahabatan, kekerabatan, saya sudah menghubungi Adinda Herwanto. Saya telepon, saya bilang, Adinda, kita duduk ya. Nah, karena saya tidak mau kita sesama lawyer nih berantem dan ada pengacara yang senang. Kalau lawyer dilaporkan, senang dia. Si Tangkumal itu, dia senang. Padahal dia tahu pengacara itu udah hak imunitas. Ini orang berbahaya menurut saya. Jadi saya bilang jangan sampai kita kejebak ya, Dinda. Nah, jadi kita duduk ya, oke Bang, nggak masalah. Tapi bilang sama saudara Alvin Lim, jangan serang-serang pribadi saya. Jangan, oke, saya paham. Saya gitu. Nah, jadi sekarang saya lagi melakukan komunikasi agar semuanya baik-baik saja. Nah, begitu juga dengan Bang Irjen Pol Riki Sitohang, abang saya, abang kita semua. Juga saya telepon, Bang, izin saya ini begini dengan Pak Alvin. Oke, Dinda, nggak masalah. Yang penting saya jangan diserang pribadi. Kita fokus kepada aspek hukumnya saja. Nah,
satu lagi kita prihatin, ada pengacara yang senang. Nah, macam misalnya Tony sekarang lagi sidang tuh, dia pengacara pakai baju toga, dipersoalkan dan dia senang. Ada pengacara di sidang, dia dikumpulinya semua. Padahal hak imunitas itu ada, makanya orang menunggu. Oke, kita akan kejar di kasus Kate Victoria. Ada lagi beberapa data yang kami punya, yang juga kami akan sikat ini orang. Begitu. Saya pegang dua. Satu, laporan Ibu Piuruci Pangkaraya, istri Pak Alvin Lim dengan Kate Victoria Lim. Kemudian saya pegang laporan Pak Alvin Lim terhadap adik saya Herwanto, yang juga lawyer. Dan juga saya pegang laporan Adinda Herwanto terhadap Pak Alvin. Jadi kalau diakumulasi ada 3 kuasa. Dan kuasanya sudah saya terima. Sebelum Pak Alvin Lim berangkat ke Cina, jadi begini ya, kalau ada di medsos yang bilang Pak Alvin Lim melarikan diri ke Hong Kong lah, ke Cina lah, ke Singapura, itu bohong. Memang beliau itu sedang berada di Cina, beliau telepon saya, kami WA sampai dengan tadi. Memang beliau sana lagi cuci darah dan kalau memungkinkan akan melakukan cangkok ginjal. Ya mudah-mudahan berhasil. Kita mendoakan teman sejawat itu supaya dia selamat, sehat, bukan didoakan untuk dia hancur. Heran saya, tidak ada satu agama di dunia ini yang disuruh mendoakan orang untuk celaka. Tidak ada. Saya baca Injil, saya baca Quran, saya juga baca Tripitaka, Weda. Teman-teman saya agama lain, kita berdiskusi, gak ada. Semua diarahkan untuk kebaikan, kedamaian. Bahkan kalau di Injil itu lebih saya baca ketat di situ. Apa itu? Kalau pipi kananmu ditampar, maka kasih pipi kirimu. Begitu. Ada orang yang pengen huru hara. Ada. Saya lihat begitu. Ada pengacara